Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Guru Sultan Aji Saputro. Masih dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika. Fisika itu mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Kalau kemarin kita membahas tentang metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sikap ilmiah. Nah, dalam menerapkan metode ilmiah diperlukan juga namanya sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini ya ada beberapa yang harus diterapkan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu mampu membedakan opini dan fakta. Nah, jadi sikap ilmiah yang pertama mampu membedakan opini dan fakta. Nah, opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Nah, adapun fakta itu hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Nah, jadi harus bisa membedakan opini dan fakta. Terus yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan ilmiah selalu ingin mengetahui segala hal. Nah, keingintahuan dan minat atas berbagai hal yang belum dimengerti merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Itu yang kedua. Yang ketiga, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang suatu hal yang belum dimengerti tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian mencoba. Jadi harus berani mencoba. Itu sikap ilmiahnya. Nah, seseorang yang sedang melakukan metode ilmiah harus berani mencoba mencari jawaban berbagai pertanyaan yang di pikirannya. Nah, ketika kita dalam pikiran kita ada beberapa pertanyaan, nah kita harus berani mencobanya. Terus yang keempat, jujur terhadap fakta. Nah, dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus jujur dalam mengambil dan mengolah data suatu penelitian. Tidak boleh ada pemalsuan, manipulasi meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan. Nah, jadi harus jujur. Misalkan walaupun hasilnya jauh dari fakta, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi harus jujur terhadap fakta. Terus yang kelima, terbuka dan fleksibel. Nah, ketika seorang melakukan kegiatan ilmiah harus terbuka dalam menyampaikan hasil kerjanya. Terus terbuka diartikan mau menerima masukan, saran, dan kritikan agar hasil penelitian menjadi lebih baik. Nah, itu yang kelima. Terus berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, pendapat yang dihasilkan harus ilmiah dan kritis. Nah, pendapat tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan tepat. Oleh karena itu, untuk menguatkan pendapat tersebut diperlukan banyak membaca buku, literatur, untuk menambah wawasan. Jadi harus punya banyak referensi. Terus yang ketujuh, peduli lingkungan. Nah, sikap peduli terhadap lingkungan harus tertanam ketika melakukan kegiatan ilmiah. Supaya apa? Supaya hal yang diperoleh tidak merusak lingkungan. Sikap ilmiah ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi harus memperhatikan lingkungan juga. Jangan sampai penelitian kita malah merusak lingkungan. Terus yang selanjutnya, yang ke-8, bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya.
Nah, keselamatan tim lingkungan merupakan tanggung jawabnya. Jadi harus bertanggung jawab. Terus selanjutnya yaitu ulet dan gigih. Nah, ketika melakukan kegiatan ilmiah tidak boleh cepat putus asa. Nah, jadi nggak boleh cepat putus asa walaupun susah, walaupun rumit. Nah, jika gagal dalam melakukan kegiatan ilmiah, harus segera mencari penyebab kegagalan sehingga diperoleh kesuksesan dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi harus ulet dan gigih, jangan sebentar-bentar putus asa seperti itu ya. Terus yang terakhir yaitu bekerja sama. Sikap bekerja sama dengan orang lain merupakan langkah tepat untuk berhasil dalam melakukan kegiatan ilmiah. Jadi misalkan tim kita atau kita sendiri masih bingung, kita bisa bertanya kepada orang lain dari tim lain yang kegiatannya sama dengan kita. Nah, jadi harus bekerja sama. Nah, itu tadi sikap ilmiah ada berapa? Ada 10 atau 11. Nah, itu namanya sikap ilmiah. Terus selanjutnya tentang keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja di laboratorium sangat penting bagi semua pihak. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut semua unsur yang terkait, baik subjek atau praktikan ataupun objek, peralatan dan ruang praktikum. Nah, adapun tujuan penerapan keselamatan kerja. Nah, itu yang pertama, melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Terus menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di dalam laboratorium. Terus yang ketiga, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat dan aman. Terus yang keempat, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Terus yang kelima, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Nah, jadi itu tujuan penerapan keselamatan kerja. Jadi harus ada langkah-langkah agar dalam praktik kita nanti ada keselamatan kerja, jangan asal-asalan. Nah, itu tujuan keselamatan kerja ada 5. Terus yang harus kita lakukan dalam melakukan percobaan di laboratorium, untuk menjaga keselamatan semua pihak. Nah, itu ada 5 juga. Yang pertama, bersikap hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. Nah, harus hati-hati. Perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca ataupun listrik. Nah, jangan sampai pecah dan jangan sampai kita kalau misalkan listrik ada yang tersetrum gitu. Terus yang ketiga, berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Kenali setiap bahan kimia yang digunakan. Jika selesai menggunakan bahan kimia, segera kembali ke tempat penyimpanan semula. Nah, jangan sampai kita salah pakai alat, salah memasukkan bahan, nah itu malah bahaya, bisa meledak. Terus yang keempat, berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Nah, itu harus lebih hati lagi. Nah, bisa jadi nanti malah kalau kita salah memasukkan kabel atau gimana, malah jadi down itu ya. Terus yang kelima, jika Anda melakukan percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, segera matikan api jika percobaan telah selesai. Jangan dinyalakan terus, nanti malah kebakaran. Nah, itu ada 5 juga. Nah, tadi ada tujuan penerapan keselamatan kerja, terus kegiatan melakukan percobaan. Nah, ini bab pertama sudah selesai. Dari yang paling pertama itu ruang lingkup fisika dan prosedur ilmiah. Nah, bab 1 sudah selesai, nanti kita tinggal bab 2 tentang besaran dan satuan. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.